Di bawah langit aku meminta, di atas tanah aku melangkah. Dalam setiap kata aku bersuara, mencari petunjuk dan arah. Lika-liku telah ku lewati, masa kelam telah ku lalui. Ingin aku pergi, perbaiki diri, mencari jalan yang pasti. Denting-denting waktu pun berlalu, iringi setiap langkah hidupku, terselimuti segala pilu. Ya Allah, ampunilah aku. Rintik hujan yang membasahiku, mengingatkanku akan dosaku, jauh dari segala jalanmu. Ya Allah, terimalah sujudku. Aku telah ku lewati, masa kelam telah ku lalui. Ingin aku pergi, perbaiki diri, mencari jalan yang pasti. Denting-denting waktu pun berlalu, iringi setiap langkah hidupku, terselimuti segala pilu. Ya Allah, ampunilah aku. Rintik hujan yang membasahiku, mengingatkanku akan dosaku, jauh dari segala jalanmu. Ya Allah, terimalah sujudku. Denting-denting waktu pun berlalu, iringi setiap langkah hidupku, terselimuti segala pilu. Ya Allah, ampunilah aku. Rintik hujan yang membasahiku, mengingatkanku akan dosaku, jauh dari segala jalanmu. Ya Allah, terimalah sujudku. Ya Allah, terimalah sujudku. Hidup itu adalah pilihan. Muiswatin Channel menghibur, menginspirasi, memotivasi, mengedukasi, menginformasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedidong Tian, salam kebajikan. Bapak Ibu, jika kita dalam masalah, hamparkan sajadah, sholatlah, bersujudlah, dan berdoalah kepada Allah. Kenapa kita diberi masalah? Iya, Allah memberikan ujian kepada manusia sebagai bentuk kasih sayangnya untuk
menguji keimanan kita, menghapus dosa, dan meningkatkan derajat di sisinya. Ujian juga bisa menjadi sarana untuk menyadarkan manusia agar kembali kepada Allah dan meningkatkan kualitas dirinya. Alasan mengapa Allah memberikan ujian kepada kita, dan ujian itu pun sudah disesuaikan dengan kemampuan kita. Alasannya adalah satu, ujian keimanan. Ujian adalah cara Allah menguji seberapa kuat iman dan ketakwaan seorang hamba dengan menghadapi ujian. Seorang muslim belajar untuk lebih berserah diri dan bertawakal kepada Allah. Alasan kedua adalah peningkatan derajat. Ujian yang dihadapi dengan sabar dan ikhlas dapat meningkatkan derajat seseorang di sisi Allah. Alasan yang ketiga adalah sebagai penghapus dosa. Ujian yang diterima dengan kesabaran dapat menjadi kafarat atau penghapus dosa-dosa kecil. 4. Peringatan dan kesadaran. Ujian dapat menjadi teguran atau peringatan bagi manusia agar tidak lalai dan selalu mengingat Allah. Alasan yang kelima, kenapa kita diberikan ujian adalah untuk penyucian diri. Ujian dapat membersihkan jiwa dan hati manusia dari sifat-sifat buruk dan dosa-dosa. Dan alasan yang keenam adalah sebagai tanda cinta Allah terhadap kita. Dalam beberapa pandangan, ujian juga bisa menjadi tanda cinta Allah kepada hambanya. Karena Allah ingin melihat hambanya menjadi lebih baik. Meskipun ujian terasa berat, penting untuk selalu berprasangka baik kepada Allah dan meyakini bahwa di balik setiap ujian pasti ada hikmah dan kebaikan yang tersembunyi. Bapak, Ibu, dalam ajaran Islam, doa memiliki makna mendalam sebagai permohonan seorang hamba kepada Allah, Sang Pencipta. Doa bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata, tetapi juga merupakan ungkapan kerendahan hati dan pengakuan diri manusia terhadap keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, berdoa itu bentuk ibadah yang diperintahkan langsung oleh Allah. Dalam kitab suci Al-Quran telah tercantum dalam surah Ghafir ayat 60. Dan Tuhanmu telah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Kedua, Allah SWT sangat merindui hambanya yang rajin berdoa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan murkainya. Pesan ini telah mengingatkan kepada kita sebagai umat Islam tentang pentingnya untuk terus-menerus berkomunikasi dengan Allah melalui doa sebagai tanda ketergantungan kita kepadanya. Yang ketiga, doa memiliki kekuatan luar biasa dalam mengubah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Hadis menyebutkan tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali doa. Ini menunjukkan bahwa doa bukan hanya sebagai bentuk permohonan, tetapi juga sebagai sarana untuk mempengaruhi kehidupan manusia. Dengan berdoa, manusia memohon kepada Allah SWT agar takdir yang mungkin tidak diinginkan bisa diubah menuju takdir yang lebih baik.
Dalam agama Islam, doa bukan hanya sekedar aktivitas rutin, melainkan sebuah ibadah yang menggambarkan ketaatan, ketergantungan, dan kerendahan hati manusia di hadapan Allah SWT. Dengan berdoa, umat Islam mengokohkan ikatan spiritualnya dengan Sang Pencipta, mencari petunjuk, perlindungan, dan harapan dalam kehidupannya. Dengan berdoa, seorang muslim menunjukkan ketaatannya, kepasrahannya, dan keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, adapun tata cara munajat doa yang benar dalam agama Islam telah melibatkan beberapa adab dan langkah penting. Memulainya adalah dengan memuji Allah dan berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilanjutkan dengan memohon ampunan atas doa-doanya, dan kemudian menyampaikan hajat atau keinginan dengan penuh harap dan keyakinan. Berdoalah dengan rendah hati, suara lembut, dan dalam keadaan khusyuk. Bapak, Ibu, di sini saya akan mengajak tadabbur adab dan tata cara munajat doa yang benar adalah sebagai berikut. 1. Niatlah yang ikhlas. Berdoa semata-mata karena Allah SWT, bukan karena tujuan duniawi atau pamrih lainnya. 2. Memuji Allah dan bersolawat. Awalilah doa kita dengan mengucapkan pujian kepada Allah, seperti contohnya Alhamdulillah, dan membaca selawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adabnya, memohon ampunan. Setelah memuji kepada Allah dan juga Nabi Muhammad, mintalah ampunan atas segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Adab yang keempat adalah menyampaikan hajat kita. Sampaikanlah permohonan atau keinginan dengan jelas dan spesifik. Jangan mengatur Tuhan, jangan mengatur Allah. Kita sampaikan dengan jelas dan spesifik. Dan adab yang kelima, berdoa dengan khusyuk dan tawadhu. Berdoalah dengan hati yang khusyuk, merendahkan diri di hadapan Allah dan tidak sombong dalam meminta. Adab yang keenam, mengangkat tangan. Mengangkat tangan ini disunahkan. Angkat kedua tangan saat berdoa sebagai tanda kerendahan hati dan kepasaran kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab yang ketujuh, menghadap kiblat. Berdoalah menghadap kiblat, arah Ka'bah di Mekah, sebagai bentuk penghormatan dan ketaatan. Adab yang kedelapan, pilihlah waktu yang mustajab. Memperhatikan waktu-waktu yang dianjurkan untuk berdoa, seperti di sepertiga malam terakhir setelah sholat fardu atau pada hari Jumat. Yang kesembilan, berdoalah dengan yakin. Berdoa dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan doa kita, meskipun belum tentu sesuai dengan keinginan kita. Yang kesepuluh, berdoalah untuk kebaikan. Berdoa untuk kebaikan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan seluruh umat Islam. Yang ke-11 adalah akhiri dengan salawat dan salam. Akhiri dengan membaca salawat dan salam sebagai bentuk dari penutupan kita pada saat kita berdoa. Demikian sekilas tentang
munajat doa yang benar yang bisa saya bagikan kepada Anda. Terima kasih masih setia di channel kami. Channel yang hadir untuk menghibur, mengedukasi, menginformasikan, menginspirasi, dan memotivasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.